Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini tanggal 31 Januari 2021 kita masih dapat berkumpul bersama-sama untuk kajian online. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat iman dan nikmat Islam sehingga kita dapat mudah-mudahan kita selalu istiqomah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam tak lupa kita surah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu membimbing kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang menerang saat ini. Semoga kita mendapat syafaatnya hingga yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai kajian ini, alangkah baiknya kita membaca suratul Fatihah dengan fadilah Fatihah. Apapun yang kita niatkan, segala semuanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hadiniyah wa kullu niyatin sholihan Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi karamatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk sama-sama kita dengarkan kajian online hadis ke-29 perbuatan yang menyelamatkan dari neraka, insyaallah pada hari ini bersama dengan Ustadz kita Ustadz Ijul Ramdhani. Kepada Ustadz Ijul Ramdhani, silakan. Oke, terima kasih Pak Roni. Oke, kayaknya di rumah sana kayak ramai banget kayaknya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Baiklah para jamaah kajian online yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk ngaji bareng, ngaji online bareng-bareng. Mudah-mudahan dengan kita bertemu di sini ngaji walaupun dengan jarak yang berjauhan menjadi salah satu wasilah penyebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita yang hadir di sini yang punya masalah ruwet semoga Allah berikan jalan keluar, yang rezekinya seret semoga Allah lampahkan dan berkahkan, yang belum punya jodoh Allah berikan jodoh, yang sudah belum punya keturunan Allah berikan keturunan, yang sudah punya keturunan Allah berikan keturunan yang soleh dan solehah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin kajian online rahimakumullah. Kemudian yang kedua kali yaitu salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, sahabat, pengikut, zuriatnya. Semoga kita kelak nanti mendapatkan syafaatul uzma. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah untuk saat ini kita sudah memasuki hadis yang ke-29 dan alhamdulillah saya dapat jatah pada malam hari ini sudah setelah sekian lama tidak pernah mengisi. Alhamdulillah Allah mengizinkan Allah mengizinkan kembali untuk mengisi. Ada beberapa hal yang penting yang perlu kita yang perlu kita biasakan dan tradisikan adalah bagaimana mengkaitkan hati ini terhadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita beribadah itu bukan hanya Islam, iman, tapi ada juga ihsan. Jadi sungguhnya setiap muslim itu harus ketika dia beribadah itu harus mencakup semuanya. Islamnya iya, imannya iya secara tauhid, kemudian ihsannya juga. Lalu apa? Kebanyakan orang Islam
dipakai, imannya dipakai, tapi ihsan tidak dipakai ketika ibadah. Itulah mengapa hatinya kurang terkonek terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah belajar kalau makna ihsan itu adalah anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Ketika engkau tidak mampu melihat Allah, pastikan Allah melihat kamu. Maka salah satu cara untuk memulai ihsan di setiap perkara apapun adalah mengkonekkan terhadap Allah. Cara mudahnya begini. Ini latihan, kita harus latihan ya. Ini latihan. Supaya nanti kita kita bisa menyaksikan namanya musyahadah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita benar, karena di dalam Islam ketika orang masuk Islam harus asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Pertanyaannya adalah, emang sudah menyaksikan Allah? Kok berani-beraninya kita bersaksi sedangkan kita belum pernah menyaksikan Allah? Ya makanya harus dilatih. Bagaimana cara melatih kita? Bagaimana kita bisa dilatih supaya kita bisa menyaksikan Allah? Ini yang disebut dengan musyahadah. Nah, caranya adalah tahap pertama. Ini mudah-mudahan ini bisa dipraktekkan ya. Adalah melihat segala sesuatu bukan zahirnya. Itu dulu yang pertama. Oke, melihat segala sesuatu bukan zahirnya, tetapi melihat segala sesuatu adalah ada yang menciptakannya. Contoh misalnya, kita jalan. Kemudian kita melihat pohon. Jangan lihat pohonnya, tapi lihat siapa yang menciptakan pohon ini. Jadi begitu terus. Jadi hati itu terlalu terbiasa dengan ketika melihat pohon bergerak, ada pohon berbuah, itu tidak melihat itunya, tapi ya Allah, betapa istiqomahnya engkau. Ya Allah. Jadi langsung connect ke Allah. Oh, ini pasti ada yang menciptakan. Ya Allah, engkau yang menumbuhkan tanaman ini. Dan tidak pernah salah menumbuhkan tanaman. Kalau menanam biji salak, pasti tumbuhnya salak. Dan engkau, ketika menumbuhkan itu kan penuh dengan kesabaran. Makanya Allah disebut dengan as-sabur. Allah itu maha sabar. Bagaimana tidak sabar Allah? Coba. Tanaman tumbuh pelan-pelan. Dan semua di dunia Allah tahu tanaman itu. Di atas, di dalam irodahnya dan kehendaknya. Maka betapa sabarnya Allah. Ketika melihat cewek cantik, ya jangan lihat cantiknya. Jangan lihat cantiknya. Lihat, ya Allah, betapa cantiknya. Engkaulah yang menciptakan kecantikan dan keindahan itu. Maka betapa maha indahnya engkau. Jadi begitu. Terus ketika kita ngomong, ketika kita begini, ketika kita bertatap, kita harus yang dipandang adalah wajah Allah. Ya Allah, saya bisa begini adalah karenamu ya Allah. Jadi itu. Itu yang membuat nanti hati kita hidup dipenuhi oleh cahaya Allah. Nah, ini namanya kita belajar bermusyahadah. Kita belajar bermusyahadah, menyaksikan Allah. Jadi bukan menyaksikan Allah menyaksikan, enggak. Kita bermusyahadah bahwasanya di pohon-pohon itu terdapat tanda kebesaran Allah. Semuanya itu ada tanda-tanda Allah di sana. Semua ada tanda-tanda Allah. Melihat bintang, di situ ada tanda-tanda Allah. Karena Allah itu zahir dalam batinnya dan batin dalam zahirnya. Ya nanti itu dulu. Ini untuk praktek. Jadi untuk praktek kita berusaha ketika kita menjalani apapun itu, melihat segala fenomena itu konekkan ke Allah. Nanti lama-lama kalau itu sudah terjadi, maka kita akan melihat dengan pandangan Allah. Itulah nanti akan tercapai seperti di dalam Al-Qur'an yang berbunyi fa aina ma tuwallu fatamma wajhullah. Di mana engkau berpaling, di situ engkau melihat wajah Allah. Maksudnya begitu. Nah, itu jadi kita harus membiasakan. Ngelihat misalnya Paroni ketawa-tawa, itu yang dilihat bukan Paroni ketawa-tawa, tapi yang dilihat adalah Allah, karena Allah adalah huwa adhaka wa abka. Sungguhnya Allah berkehendak untuk membuat orang itu tertawa dan membuat orang itu menangis. Maka yang dilihat Allahnya. Ya Allah, engkaulah yang membuat orang ini tertawa. Ya Allah, engkaulah yang membuat orang ini menangis. Kita melihat itu. Nah, ini salah satu cara kita berdekatan dengan Allah sehingga kita bisa bermusyahadah, sehingga saksi kita, syahadat kita itu nanti tidak pertanyakan. Kamu syahadat menyaksikan apa yang kamu saksikan, kan gitu. Oke.
untuk tidak membuang-buang waktu, kita langsung saja menuju ke hadis 29. Sebelumnya mari kita membaca suratul Fatihah yang kita hadiahkan kepada pengarang kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu Al-Imam Nawawi. Semoga kita mendapatkan keberkahan ilmu. Bilang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadi maski. Wasuli wa qaddasallahu sirran wa nadariyahum. Ana qaramatun wa nafa'ana bi aswa'i wa anwa'il ulum fi dinina. شاء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال المصنف نفعنا الله بعلومه في الدين والدنيا والآخرة. Al-hadits at-tasi' wal 'ashrun. Hadis yang ke-29. Al-munjiyatu minan nar. Oke, saya bacakan matanya. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah, akhbirni bi 'amalin yudkhiluni al-jannah wa yuba'iduni 'anil nar. قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة وصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله فقلت بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصال إلى لسان ألسنتهم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Hadis ini diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala, semoga Allah meridhoinya. Jadi Mu'adz ini datang ke Rasulullah, Ketika datang Rasulullah, terus Mu'adz ini nanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhiluni al-jannah wa yuba'iduni 'anil nar." Wahai Rasulullah, tolong beritahukan saya, kata Mu'adz, dengan amalan yang dengan amalan itu bisa memasukkan aku ke surga, kemudian amalan itu bisa menjauhkan aku dari api neraka. Wede, ini pertanyaan besar banget ini pertanyaan. Makanya Rasulullah ketika mendengar pertanyaan itu, Rasulullah berkata, "Laqad sa'alta 'an 'azim." Sungguhnya engkau wahai Mu'adz, kamu sudah menanyakan sesuatu yang agung. Kamu sudah menanyakan sesuatu yang besar. Kamu sudah menanyakan sesuatu yang sangat hebat sekali. Tapi kata Rasulullah, walaupun itu sangat agung, besar dan hebat, wa innahu layasirun ala may yassarahullahu taala alaih. Tapi itu akan mudah jika Allah memudahkan orang tersebut. Walaupun ini perkara sulit. Nah, ini biasanya di ikon-ikon WA tuh. Ini perkara sulit itu ada tuh. Nah, walaupun ini perkara sulit itu akan mudah bagi yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita bisa melihat tradisi di zaman sahabat ketika mendatangi Rasulullah. Yang ditanyakan itu tentang akhirat. Jadi kayak gitu. Nah, tradisi ini yang kadang-kadang hilang. Kalau zaman sekarang tradisi ini yang kadang-kadang hilang. Jadi biasa itu sahabat datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah bertanya. Yang bertanya itu selalu tentang akhirat. Pertanyaan tentang, ya Allah bagaimana amal gini. Ya Allah bagaimana apa yang harus aku lakukan. Ya Allah biar aku masuk surga. Ya Allah bagaimana aku mendekat diri pada Allah. Bagaimana supaya aku ikhlas dan sebagainya. Pertanyaan itu selalu pertanyaan berkenaan dengan akhirat. Enggak kayak kita. Kadang-kadang kita ke rumah kiai, ke rumah ustaz, saya pengen bisnis, kira-kira bisnis yang cocok apa ya Ustaz? Ya, itu masalah dunia. Itu enggak cocok ditanyain ke ustaz. Kalau saya ustaz, saya akan ngomong. Kalau saya tahu bisa apa yang cocok,
saya bisnis duluan, saya bakal kaya duluan, ngapain saya ngomong-ngomong ke orang, kan begitu. Makanya Rasulullah selalu berkata, wallahu a'lam bi umuri dunyakum. Kamu tuh lebih tahu dengan perkara dunia kamu. Masa datang ke Kiai, Pak Kiai, saya mau dagang nih. Kira-kira ini menurut market ini, pasar ini, kira-kira dagangan yang cocoknya apa Pak Kiai? Yang kira-kira kalau saya dagang ini bakal cepat ini. Usaha ini bakal cepat, menguntungkan, istilahnya menguntungkan banyak. Ya, nanti biayanya itu buat pondok. Pasti dibalikin sama kiainya. Kalau ada yang gitu, ani duluan daripada ente, kan gitu. Karena memang tidak cocok, karena tradisi sahabat ketika ke Rasulullah itu, yang ditanyakan adalah seputar akhirat. Tapi kalau bertanya begini, Pak Kiai, mohon maaf, saya ingin berdagang. Bagaimana Islam, misalnya, bagaimana Islam mengajarkan kita cara berdagang yang baik. Contoh, tidak boleh mengurangi timbangan, jujur, dan sebagainya. Itu nggak ada masalah, karena hubungannya nanti di akhirat. Ada konsekuensinya. Tetapi kalau bisnis apa, terus tempatnya kira-kira strategis apa enggak ini saya buat usaha, nah itu jangan tanya ke kiai, karena itu adalah masalah dunia dan antum a'lamu bi umuri dunia. Kata Rasulullah, kamu tuh lebih tahu dan paham tentang perkara-perkara duniamu. Ini tradisi sahabat seperti itu. Jadi nggak ada sahabat itu yang bertanya masalah tentang itu. Jadi Mu'adz ini bertanya tentang suatu amal yang dengan amal itu bisa memasukkan dia ke surga, kemudian bisa menjauhkan dia ke dalam neraka. Kemudian Rasulullah menjawab, yang pertama Rasulullah menjawab, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Kamu menyembah kepada Allah dan kamu tidak mensyirikkan Allah dengan apapun dan dengan sesuatu apapun. Jadi kita harus beribadah ini dengan ikhlas. Terus gimana, Tat? Supaya kita ikhlas? Gampang ikhlas itu caranya. Caranya ikhlas itu harus istiqomah. Kalau belum istiqomah, susah untuk ikhlas. Maka salah satu untuk kita ikhlas itu cuma satu caranya. Istiqomah. Terus-terusan. Contoh. Sekarang saya tanya. Kalau saya tanya begini. Sudah berapa banyak bapak-bapak di sini bersedekah dengan nominal 2.000? Pasti lupa. Udah banyak banget. Saking seringnya, saking istiqomahnya di angka 2.000. Ya kan? Saking sering dan istiqomahnya di angka 2.000. Jadinya lupa. Nah, lupa itu yang disebut dengan ikhlas. Terus kemudian kalau kita sedekah anggap 10 juta atau misalnya 1 juta gitu. Itu ingatan terus karena kurang sering. Kalau seandainya kita istiqomahkan 1 juta, lama-lama kita lupa. Lama-lama nanti ikhlas. Jadi ikhlas itu adalah buah dari istiqomah. Awalnya harus dipaksa. Nggak bisa orang sekonyong-konyong langsung ikhlas. Ada paksaan dulu. Bersedekah untuk menghilangkan rasa pelit dia. Dipaksa. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Sering. Akhirnya tumbuhlah rasa ikhlas. Yang dimaksud ikhlas itu adalah kita lupa dengan amal-amal yang kita lakukan. Karena udah saking banyaknya. Jadi kita lupa. Itu disebut dengan ikhlas. Jadi maka ketika kita menyembah Allah Subhanahu wa taala harus mukhlishan lahuddin. Jadi harus benar-benar ikhlas dan tidak boleh mensekutukan Allah dengan apapun. Walaupun sebenarnya kalau kita mau setidaknya untuk bertafakur dan muhasabah, sebenarnya banyak dari kita sungguhnya itu banyak terjatuh. Sadar tidak sadar kita tuh sering terjatuh yang namanya dengan syirik. Bukan syirik benar-benar, syirik kan ada macam-macam. Ada yang syiriknya jali, yang syiriknya benar-benar dia publish, yang kita sebut dengan namanya murtad, atau dia percaya benar-benar sama sesuatu benda yang ini benda-benda. Ini syirik khafi ini begini. Nah, ini kita mungkin nggak sadar. Itu juga termasuk kita sebenarnya menyekutukan Allah. Tapi masuknya ke dalam syirik yang tersembunyi. Contoh misalnya, bapak selek, kan? Berantem sama orang. Berantem lah sama tetangga. Ketika berantem sama tetangga, kita tahu nih, tetangga ketika misalnya kita berantem, ya kita sebenarnya sama-sama salah ini, sama-sama berantem. Kemudian apa yang diperintahkan Allah kepada kita ketika kita konflik oleh seseorang? Allah memerintahkan kalau engkau konflik sama seorang untuk memaafkan. Itu kan perintah Allah kan? Perintah Allah untuk memaafkan. Kemudian
Tapi ego dan nafsu kita menyuruh untuk apa? Ah, bodo amat, sialan itu, udah gini-gini dan sebagainya. Akhirnya kita nggak memaafkan. Pertanyaannya, di situ berarti ada dua kekuatan besar. Ada kekuatan besar yang melingkupi dalam diri kita. Yang pertama adalah Allah yang menyuruh kita untuk memaafkan. Yang kedua, nafsu kita yang menyuruh kita untuk tidak memaafkan. Sekarang pertanyaannya, kita lebih nurut ke nafsu apa ke Allah? Banyakan kita adalah ke nafsu. Maka ketika kita nurut ke nafsu, sungguhnya nafsu sudah menjadi Tuhan kita. Karena nafsu bisa mengalahkan perintah Allah. Ah, ini yang disebut dengan syirik khafi. Yang disebut dengan syirik khafi. Yaitu syirik-syirik yang Allah sungguhnya memerintahkan itu, tapi kita malah tidak mematuhinya. Kita lebih memilih nafsu kita. Maka sungguhnya nafsu kita sudah menjadi Tuhan bagi kita. Karena kita menuruti nafsu kita. Memang kalau dalam sejarahnya mengaku Tuhan adalah Fir'aun. Tetapi sekarang Fir'aun wajah-wajah baru itu banyak. Fir'aun wajah-wajah baru itu banyak sekali. Karena kalau kita memahami Allah adalah Tuhan, dia mempunyai kekuatan besar, zat yang maha kuasa, yang harus dituruti. Dan kita sebagai hamba itu tunduk. Ya harusnya kita lakukan seperti itu. Tetapi berapa banyak kita tunduk bukan pada Allah, tapi kita tunduk kepada HP. Contoh misalnya. Azan itu undangan dari Allah, bunyi ringtone undangan dari HP. Mana yang pernah kita dulukan? Kan begitu. Ya saya sama juga begitu, kadang-kadang begitu, sering begitu. Ya kan? Kita sama-sama belajar lah, sama-sama belajar. Maksudnya kita ingin mengupas bahwasanya ya Allah, berapa banyak kita ini sering sebenarnya kita mensekutukan Allah. Syirik khafi, syirik yang tersembunyi yang kita nggak sadar bahwasanya kita telah menduakan Allah dengan yang lain. Menduakan Allah dengan yang lain. Nauzubillah min dzalik. Itu jadi yang pertama itu. Kalau pengen kita masuk surga. Yang kedua, tuqimus shalah, mendirikan salat. Di sini kata-kata dalam hadis ini adalah wa tuqimus shalah. Ini adalah amalan supaya kita masuk ke surga, dijauhkan dari neraka. Kata-kata wa tuqimus shalah, dirikanlah salat, itu berbeda dengan salatlah kamu. Di dalam Al-Qur'an itu tidak ada orang disuruh salat. Di dalam Al-Quran itu tidak ada perintah kita disuruh sholat. Yang diperintahkan kepada kita adalah mendirikan sholat. Memang beda Ustaz? Ya beda. Sholat saja dengan mendirikan sholat itu berbeda. Kalau hanya sholat saja, anak kecil juga bisa. Oh, anak-anak itu pinter-pinter sholat. Pinter. Kalau cuma sholat. Tetapi bahasanya di sini adalah bukan sholatlah kamu, tapi dirikanlah sholat. Wa tuqimus shalah. Apakah berbeda? Sangat berbeda sekali. Kalau wa tuqimus shalah itu perlu ada namanya kebersinambungan. Jadi kalau misalnya kita sholat Allahu Akbar, terus sampai terakhir Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, itu sholatnya nggak berhenti di situ. Di luar itu kita tetap sholat. Dengan apa? Dengan mengaplikasikan, dengan menerapkan bacaan-bacaan dalam sholat. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Setelah sholat, tetap terbawa itu, Allah Maha Besar. Mau korupsi, ya Allah, Engkau Maha Besar, ya Allah. Mau konflik ke seseorang, Assalamualaikum warahmatullahi, keselamatan, rahmat, dan keberkahan bagimu. Kita menjamin keselamatan dan kedamaian teman kita, kenyamanan teman kita. Maka ketika sholat kita harus konsisten. Jadi gitu. Nah, makanya disebut dengan tuqimus shalah itu adalah bukan hanya sholat, tapi kita menerapkan isi dari sholat, bacaan-bacaan sholat itu di dalam kehidupan sehari-hari di luar sholat itu sendiri. Oke. Dari Bismillahirrahmanirrahim. Apa-apa ya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Ketika kita dipuji jangan melayang, karena semua hakikatnya hanyalah milik Allah. Ar-Rahmanir-Rahim, Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Maka kita tiru sifat Allah, yaitu pengasih dan penyayang ke hamba, sesama manusia. Itu baru Fatihah. Belum ya. Jangankan Fatihah, baru itu kita sudah ditegur. Makanya ya kita perlu tahu kita sangat perlu harus tahu arti dari apa yang kita baca ketika salat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya sholatku, wa nusuki ibadah, matiku, hidupku hanya untukmu ya Allah. Itu kita baca setiap sholat. Itu kita baca. Tetapi itu seperti janji-janji palsu yang kita ucapkan ketika sholat. Tapi setelah sholat ya sudah. Udah STMJ, sholat terus, maksiat ya jalan. Nah, itu. Jadi kita butuh latihan untuk
menerapkan, mempraktekkan bacaan-bacaan salat kita pada kehidupan sehari-hari. Kemudian amalan selanjutnya adalah watu tiyaz zakah wa tasumu ramadan wa tahujjul bait. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah zakat, ya kan, memberikan zakat, menunaikan zakat, wa tasumu ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan, kemudian wa tahujjul bait, yaitu pergi haji bagi yang mampu. Nah, ini adalah amalan-amalan kalau kita lakukan ini kita tidak mensyirikkan Allah, mendirikan sholat, bayar zakat, terus puasa Ramadan, haji kayak mampu, itu udah pasti kita masuk surga. Ini semua tercakup pada yang namanya rukun Islam. Makanya orang kalau sudah melaksanakan rukun Islam itu sudah pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Syahadat, ya. Sholat, dia laksanakan terus. Ya kan? Terus puasa Ramadan, zakat, yang wajib-wajib saja. Asal yang wajib-wajib saja dilaksanakan. Kemudian dia meninggalkan maksiat. Dan yang wajib-wajib saja. Dia nggak sholat sunnah tahajud, misalnya nggak sholat sunnah duha, nggak ini dan sebagainya, dia hanya melakukan yang wajib, itu sudah cukup menjadi tiket kita masuk surga dan dihindarkan Allah dari api neraka. Kemudian Rasulullah berkata, "Tsumma qala ala adulluka ala abwabil khair, wahai Mu'adz, maukah engkau aku tunjukkan kepadamu yaitu abwabil khair, pintu-pintu kebaikan." Jadi setelah Rasulullah menjawab pertanyaan Mu'adz, kemudian Rasulullah berkata kepada Mu'adz, maukah engkau ya Mu'adz aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan? Kemudian Mu'adz menjawab ya. Kemudian kata Rasulullah, pintu-pintu kebaikan itu yang pertama adalah as-saumu junnatun. Puasa itu adalah perisai. Nah, ini pintu-pintu kebaikan. Jadi pintu-pintu kebaikan yang pertama adalah puasa. Karena kenapa? As-saumu junnatun. Nah, ini pintu kebaikan. Puasa itu sangat dahsyat sekali. Puasa itu sangat dahsyat sekali. Karena orang yang berpuasa itu ruhaninya itu naik, sehingga cahaya di kolbnya itu, di hatinya itu semakin bersinar. Itulah mengapa jangan pernah kaget kalau ada dukun bisa menyantet orang ahli ibadah. Ya. Jangan pernah kaget kalau misalnya ada dukun yang tirakatan berpuasa kemudian bisa menyantet orang yang ahli ibadah. Karena saking hebatnya puasa. Jadi dukun dia berpuasa tirakatan gitu, berpuasa sedemikian rupa, nggak makan berhari-hari misalnya, kan, melakukan puasa. Kemudian untuk tujuannya adalah untuk menyantet seseorang, yang seseorang itu adalah ahli ibadah, dan itu bisa kena. Bisa kena. Karena apa? Ya karena hasil dari puasanya itu. Makanya puasa itu benar-benar junnah, perisai. Karena apa? Karena apa yang bisa mengerem seseorang kalau tidak dengan puasa? Kita makan, itu tamak sekali kan. Apa yang kita masukin? Tapi kita bisa rem dengan apa? Puasa. Kalau kita puasa, itu jadi keren. Syahwat kita puasa, itu bisa keren. Makanya di sini disebutkan bahwasanya ketika orang berpuasa itu, di sini ada macam-macam ketika orang itu berpuasa. Yang pertama adalah di dalam hadis diriwayatkan urida fil hadis afdhalus shaum shaumu akhi Daud karena yasumu yauman wa yuftiru yauman. Jadi sebaik-baiknya puasa itu adalah puasa Nabi Daud. Sehari dia berbuka dan sehari dia berpuasa. Hari ini puasa, besok enggak, besok lusanya puasa dan seterusnya. Kemudian di sini disebutkan wa'adna darajatis shaum, dan paling rendah derajatnya orang yang berpuasa, ini paling rendahnya. Jadi kalau kita berpuasa itu ada ketika seorang hamba itu berpuasa itu ada makom-makom dan derajat-derajatnya. Derajat rendah orang yang berpuasa itu ketika dia berpuasa itu al-kaffu 'anil muftirat. Dia hanya menahan dari buka puasa. Maksudnya dia hanya menahan lapar dan haus. Ini orang paling rendah. Paling rendah. Derajat paling rendah. Kalau kita puasanya cuma menahan lapar sama menahan haus, itu derajat yang paling rendah. Karena derajatnya paling rendah, ya otomatis pahalanya juga paling rendah. Dan kebanyakan kita yang seperti itu. Jadi hanya menahan lapar dan haus, dahaga. Itu paling rendah. Kemudian wa'ausatuha, kemudian derajat yang tengah-tengah ketika kita melakukan puasa, yaitu yang adalah kaful jawarih anil muharramat. Jadi menahan anggota tubuh dari berbuat haram. Nah, jadi kalau misalnya ketika dia berpuasa menahan
lapar dan dahaga, kemudian dia menahan juga anggota tubuhnya dari berbuat maksiat, maka sungguhnya dia sudah masuk ke level selanjutnya, yaitu orang yang berpuasa dengan derajat lebih tinggi. Jadi kayak gitu. Jadi dia menahan matanya dari ngelihat yang bukan mahramnya, menjaga lisannya dari perkataan-perkataan yang tidak berguna, ghibah dan sebagainya, menjaga telinganya dari mendengar sesuatu yang tidak bagus, kaki, tangan semua. Jadi semua anggota tubuh itu dia jaga. Jadi dia bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tapi juga anggota tubuhnya yang lain juga berpuasa. Jadi yang berpuasa bukan hanya mulut sama perutnya saja. Kemudian yang paling tinggi ketika orang itu berpuasa yaitu kaful qalb amma siwallahu alladhi abdal makhluqat. Wah, ini lebih tinggi lagi. Jadi pertama dia menahan lapar, dahaga dan haus, lapar dan haus. Yang kedua, anggota tubuhnya ikut berpuasa, tidak melihat dan melakukan yang haram-haram. Dan yang terakhir adalah menjaga hatinya dari selain Allah. Ini udah susah ini. Jadi hatinya selalu terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak pernah lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pintu-pintu kebaikan yang selanjutnya adalah was-shadaqatu. Jadi sedekah. Was-shadaqatu tutfi'ul khati'ata kama yutfi'ul ma'un nar. Ya, yang kedua, pintu-pintu kebaikan itu adalah sedekah, karena sedekah itu mampu was-shadaqatu tutfi'ul khati'ah, mampu menghapus kesalahan kama yutfi'ul ma'un nar, sebagaimana api itu padam dengan air. Nah, itu sedekah, hebatnya sedekah. Kalau sholat sama sedekah susah mana? Susahan sedekah. Sholat, kalau kita sholat tengah malam aja, tahajud, atau enggak kita sholat duha saja. Itu yang bisa mengambil manfaatnya siapa? Yang diuntungkan siapa? Diri sendiri. Sholat. Kalau kita sholat duha, sholat tahajud, itu yang diuntungkan cuma kita sendiri. Tetapi kalau sedekah, itu yang diuntungkan bukan kita saja, tapi orang lain juga diuntungkan. Makanya sedekah itu lebih berat, pahalanya banyak, ya kan? Pahalanya banyak. Itu sedekah. Makanya di sini disebutkan di kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah disebutkan bahwasanya yang dimaksud sedekah itu bisa menghapus kesalahan itu adalah bukan dosa-dosa atau kesalahan besar, tapi aitamhu atarha in kanat minas shaghair al-muta'alliqa bihaqqillahi azza wa jalla. Tetapi yang dimaksudnya sedekah itu mampu menghapus kesalahan dan dosa adalah as-shaghair, yaitu dosa-dosa kecil al-muta'alliqa bihaqqillah, yang berhubungan dengan hak-hak Allah. Contoh misalnya buka aurat. Nah, itu bisa dihapus sama sedekah. Tetapi kalau kita buka aurat terus, lama-lama jadi besar juga itu dosa. Gitu. Misalnya kita pokoknya yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Berhubungan dengan Allah Subhanahu. Kayak misalnya menjalankan syariat itu kan kayak menutup aurat, itu kan hubungannya sama Allah. Nah, itu masuk shaghair, dosa-dosa kecil yang itu bisa dihapus dengan sedekah. Tetapi kalau kita terus misalnya membiarkan istri kita membuka aurat, lama-lama dosanya jadi besar, jadi susah untuk dengan sedekah. Maka disebutkan amal kabiratu fala yamhuha illa taubah. Sedangkan dosa-dosa besar itu tidak akan bisa dihapus dengan sedekah kecuali dengan taubat. Nah, kalau dosa-dosa besar itu menghapusnya dengan taubat. Kalau dosa-dosa kecil itu bisa dihapus dengan sedekah. Apa yang dimaksud dengan dosa-dosa besar? Banyak. Durhaka sama orang tua itu dosa besar. Nah, ini rumusan juga, ini rumusannya. Kalau hari ini rezeki kita seret banget, susah banget. Coba saya mau tanya, sudah berapa lama tidak mendoakan orang tua? Karena biasanya orang yang susah, rezekinya susah banget. Itu salah satunya adalah dia telah lama meninggalkan doa untuk kedua orang tua. Ya, kita sekarang hitung-hitung, ini sudah lama, berapa lama saya tidak mendoakan? Ya paling nggak habis sholat. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu adalah salah satu pembuka rezeki. Ya. Jadi salah satu pembuka rezeki adalah mendoakan. Kemudian apalagi yang termasuk dosa-dosa besar? Meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat itu dosa besar. Dengan sengaja itu dosa besar. Makanya itu tidak bisa terhapus kecuali dengan tobat.
kecuali dengan tobat. Nah, kemudian selanjutnya pintu-pintu kebaikan itu yang selanjutnya adalah wasolatul rajul fi jawfil lail, yaitu salatnya seorang laki-laki di tengah malam. Jadi kalau orang sudah ketika seorang Allah sudah mencintai seorang hamba, maka dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya, termasuk untuk sholat malam. Makanya kita kalau tengah malam kita bangun, itu tanda sebenarnya. Kalau kita dibangunkan oleh Allah tengah malam, itu adalah tanda bahwasanya Allah sedang mencintai hambanya. Dan Allah tuh berkata ketika itu, hei hambaku, ayo, kamu minta apa? Ayo silakan, kamu minta apa? Akan aku beri pada saat ini. Cuma ya kadang-kadang kita enggak nge. Habis bangun, matiin alarm doang, habis itu kita tidur lagi. Nah, gitu. Padahal ketika kita sudah dibangunkan oleh tengah malam, itu adalah tanda-tanda Allah sedang mencintai kita dan Allah ingin mengabulkan permintaan kita. Cuma sayangnya kita habis bangun kemudian tidur lagi. Ya paling enggak ketika kita bangun dan kita malas misalnya, anggaplah benar malas kita. Bangun tengah malam, jangan melupakan doa. Sudah doa saja, gak sholat. Doa ya Allah, gini, habis itu tidur lagi. Itu sudah paling minimal. Udah paling minimal. Kalau memang kita malas banget sholat, maka jangan sia-siakan rasa cinta Allah itu. Jangan sia-siakan penawaran Allah itu. Maka ya doa saja sudah. Doa saja, habis doa kita tidur lagi. Sehingga kita tidak disebut golongan-golongan orang yang menyia-nyiakan kesempatan itu. Karena memang doa yang ketika tengah malam itu mustajab. Oke. Kemudian saya lanjutkan lagi. Kemudian Rasulullah berkata, tatajafa junubum 'anil madaji'. Lambung mereka jauh dari tempat tidur. Maksudnya adalah orang-orang yang melakukan sholat tengah malam itu adalah orang-orang yang selalu menjauhkan lambung mereka dari tempat tidur. Maksudnya mereka selalu berzikir kepada Allah dan tidak banyak tidur. Kemudian Rasulullah bersabda kepada Mu'adz, ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa 'umudi wa dhirwati sanami. Wahai Mu'adz, maukah engkau aku tunjukkan kepadamu ra'sul amr, pokok perkara, wa 'umudi dan tiangnya, wa dhirwati sanami dan puncaknya. Kemudian Sayyidina Mu'adz berkata, qultu bala ya Rasulullah, aku mau ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata, ra'sul amri al-Islam, pokok perkara itu adalah al-Islam. Sebaik-baiknya orang, sehebat-hebatnya orang, ngasih uang ke siapapun banyak-banyak, sholat tahajud 1000 rakaat, sholat 5 waktu, nggak pernah tinggalkan awal waktu, tapi dia belum Islam, percuma, ya kan? Sedekah banyak, miliar-miliaran, ya kan? Tapi dia belum Islam, maka percuma. Makanya Rasul Amr, pokok perkara itu adalah Islam dulu. Baru kemudian setelah itu Rasul itu pokoknya itu terbangun, orang itu seorang muslim, kemudian umudu dan tiang-tiangnya adalah sholat. Makanya kenapa orang banyak masalah? Karena tiangnya runtuh. Kalau tiangnya runtuh, bangunannya ambruk. Nah, kalau orang sudah meninggalkan sholat, maka dia akan runtuh, ambruk, banyak masalah. Itulah mengapa saya setiap kalau misalnya ada orang nanya, aduh saya susah, saya begini, pasti sholatnya masalah. Pasti sholatnya masalah. Makanya ketika kita sudah menemui sebuah masalah, coba lihat sholat kita, perbaiki sholat kita. Nanti kalau sholat kita perbaiki dengan baik, nanti Allah yang ngurus itu. Nanti Allah akan memperbaiki hidup kita. Allah yang akan mengurus itu kita. Allah yang akan menjadi manajer kita. Makanya lebih baik kita kehilangan Allah karena lebih baik kita kehilangan uang untuk mengejar Allah daripada kita kehilangan Allah gara-gara mengejar uang. Nah, seperti itu ya. Maka untuk sholat ya paling jangan pernah ditinggalkan karena dia tiangnya. Kalau tiangnya roboh, itu bangunan ambruk. Maka kita pertemukanlah, kita perhatikan teman-teman, atau kita sendiri. Kalau punya masalah sebagai itu, pasti sholatnya ada masalah. Entah subuhnya kesiangan, lewat, dan sebagainya. Itu ada aja masalah. Karena sholat itu adalah tiang, pokok utama. Maka ketika orang sudah tidak menjaga sholat, sudah bisa dipastikan. Hidupnya pasti amburadul.
hidupnya amburadul dan penuh masalah. Oke. Wa dzirwatu sanami, dan puncak ya. Dan puncaknya adalah al jihad, yaitu jihad. Jihad itu bisa dengan bi amwalikum wa anfusikum. Bisa dengan harta kita, sedekah yaitu jihad, dan dengan jiwa kita bekerja dengan niatan mencari nafkah ya Allah untuk keluarga, kemudian seandainya kita kecelakaan maka kita menuntut ilmu dan dicabut nyawa kita ketika dalam keadaan sakit, ketika dalam bencana. Ya, karena memang ini tidak bisa dilaksanakan kalau tanpa perjuangan. Jihad itu perjuangan. Tsumma qala, kemudian Rasulullah bersabda, ala ukhbirika bimalaki dzalika kulliha. Maukah engkau aku tunjukkan ya Mu'adz bimalaki dzalika kullu. Hal-hal yang dengan kalau kamu melakukan itu kamu akan mempunyai semuanya. Semua yang tadi itu, sholat semuanya itu bisa kamu miliki. Maukah kamu aku tunjukkan satu perkara yang kamu lakukan kamu akan memiliki semuanya. Kemudian Mu'adz berkata, bala ya Rasulullah, iya ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah fa'akhadha bilisani. Kemudian Rasulullah memegang lisannya begini Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata, wa qala kuffa 'alaika hadza. Kamu jaga ini. Jadi jaga lisan. Kamu jaga ini. Qultu, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wa inna, ini kata Mu'adz, wa inna lamu'akhadzuna bima natakallamu bih. Apakah kita nanti benar-benar akan dihisap, akan dihukum, akan diberi ganjaran, disanksi apa yang kita bicarakan? Saqilatka ummak ya Mu'adz, wa hal yakubban nasu fin nari ala wujuhim aw qala ala manajirihim illa hasaidu alsinatihim. Apakah kita akan diazab? Apakah kita akan diberi sanksi terhadap apa-apa yang kita katakan? Kemudian kata Rasulullah, emang kamu nggak tahu, wahai Mu'adz, bahwasanya orang-orang itu tersungkur ke neraka, wajah-wajah mereka itu tersungkur di neraka. Di riwayat yang lain, hidung-hidung mereka tersungkur di neraka. Itu tidak lain kecuali karena dihasilkan akibat dari lisan-lisan mereka. Jadi ini lisan yang perlu dijaga. Bapak-bapak sholat, sedekah banyak, itu bisa hangus gara-gara lisan. Orang cerai gara-gara lisan. Tetangga musuhan gara-gara lisan. Perang antar negara gara-gara lisan. Maka salamatul insan fi hifdzil lisan. Sungguhnya keselamatan manusia itu ada di penjagaan lisannya. Makanya orang yang bijak itu otaknya itu di depan lisannya. Jadi akal pikirannya itu di depan lisannya. Jadi dia mikir dulu, kira-kira baik, ada manfaatnya, enggak, baru diucapkan. Tapi orang yang bodoh, itu lisannya selalu di depan otaknya. Jadi dia ngomong dulu, baru setelah itu nyesel, dia mikir. Nah, jadi enggak. Jadi kita berusaha bagaimana otak kita itu di depan lisan kita. Sehingga kita kalau mau ngomong tuh ya, lihat-lihat dulu, ini kira-kira menyakitkan atau tidak. Ini kalau kita bicara ada mudaratnya atau tidak. Karena dengan lisan ini, semua amal kita itu bisa terhapus. Bapak, sholat tahajud istiqomah. Tiap malam sholat tahajud. Tiba-tiba ngomong, aduh capek semalam saya ngantuk gara-gara tahajud terus. Udah itu habis tuh amal tahajud. Kenapa? Karena dibicarakan. Karena amal yang diterima oleh Allah itu kita lupa dan kita tidak bicarakan. Kecuali kalau kita niatnya memang syiar. Kalau kita niatnya syiar untuk menyuruh sebagai contoh, untuk menyuruh orang agar tahajud. Tetapi kalau kita tidak kuat dengan itu, kita akan jatuh kepada yang namanya riya. Ujub terhadap amal sendiri. Takjub terhadap amal tersendiri. Makanya ngeri sedap. Nah, gitu. Amalan apapun, mau sedekah, ini saya sedekah, tolong jangan beritahu siapa-siapa, bilang saja hamba Allah dari Mampang, RT sekian, nomor sekian, disebutkan RT-nya dan sebagainya, sama saja. Ya kan? Jadi sungguhnya gara-gara lisan ini, semua asal muasal perkara-perkara di dunia ini bermasalah, itu adalah bisa bermula dari lisan. Oke. Jadi permasalahan terjadi bermula dari lisan, maksiat yang terjadi bermula dari mata. Nah, kalau mata ini adalah pusat maksiat. Maksiat itu terjadi gara-gara mata. Tapi permasalahan, konflik dan sebagainya itu terjadi gara-gara lisan. Tidak bertulang, tapi dengan ini
satu negara bisa mati gara-gara lisan. Makanya kita harus benar-benar menjaga lisan kita. Paling enggak dengan menjaga lisan kita, kita berharap amal-amal yang kita lakukan tidak hangus. Kita sudah capek-capek beramal, gara-gara lisan kita salah mengucapkan, gara-gara lisan kita omongkan amal kita menjadi hangus, maka menjadi percuma. Itulah tadi yang sebutkan, yang pertama adalah yaitu amalan-amalan kita untuk mendekatkan kita ke surga dan menjadi neraka, terus pintu-pintu kebaikan, dan yang terakhir adalah tentang bagaimana menjaga lisan ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pembahasan hadis ke-29 kitab Arba'in Nawawiyah. Ya, mungkin dari teman-teman yang ada di sini yang mau bertanya bisa langsung bertanya. Di sini ada Ustadz Eras, Ustadz Arif, Ustazah Evi, Ustadz Khotibul Umam, mungkin ada yang mau bertanya. Sebelumnya sebenarnya ada yang WhatsApp saya, Ustadz, akhir-akhir ini memang kejadiannya banyak hal-hal yang kita belikan barang, entah tahu atau tidak, itu Macet-macet Pak Roni. Halo? Berbentuk riba, Ustaz. Itu? Mohon maaf, suaranya Pak Roni usulnya Pak Roni tadi kayak robot suaranya tadi. Mungkin ada yang mendengar bisa misalnya kayak Pak Umam mungkin dijelas di apa namanya pertanyaannya kayak gimana. Soalnya Pak Roni suaranya tadi kayak robot. Jadi gila gitu. Sama Pak. Sama ya? Oh sama, berarti emang dari Pak Roni ya. Itu dia diem tuh. Iya itu dia. Sekarang masih. Ustaz Umam. Ya suaranya udah. Suaranya udah. Cuman freeze kau. Assalamualaikum, udah. Dah. Keberatan jenggot kayaknya. Ya, Ustaz, akhir-akhir ini saya merasa saya banyak beli barang dalam bentuknya riba. Walaupun saya sebenarnya nggak tahu itu riba atau enggak. Nah, bagaimana menyikapinya? Tapi kalau saya mau lunasin, saya pun nggak punya uang. Maksudnya barang-barang riba tuh kayak gimana? Maksudnya kayak gimana? Dia kredit. Ya, mungkin kredit lah bahasanya nih. Ini kayaknya kredit, terusnya ya. Iya, kayaknya nih dia beli barang gitu. Dia beli barang itu kredit, itu ada bunganya kayak gitu. Ya mau lunasin juga punya uang kan kayak gitu. Kayak gini dulu. Tapi satu sisi butuh kata dia nih. Iya. Oke, paham. Yang pertama adalah yang kita bahas adalah masalah riba dulu nih, riba dulu. Oke. Ulama, ittifaq ulama itu sepakat. Tidak ada ulama yang nggak sepakat. Ulama itu sepakat riba itu haram. Wa halallahul bai'a wa harramar riba. Ulama itu sepakat. Nggak ada ulama. Kalau misalnya ada ulama riba itu enggak. Riba itu haram. Pertanyaannya, ini pertanyaan. Bunga itu masuk riba atau tidak? Itu yang pertanyaannya. Kalau riba itu pasti haram. Tapi kalau bunga ini masuk riba atau tidak? Itu bisa dipahami Pak Roni ya. Jadi kayak gitu. Jadi kalau riba itu jelas haram. Tapi kalau bunga, ntar dulu. Kalau bunga ntar dulu. Bunga ini masuk riba atau tidak? Inilah kemudian akhirnya ulama berbeda pendapat di situ. Makanya ketika kita bilang bunga di bank itu riba atau tidak? Oh enggak, belum tentu. Kalau ribanya itu haram, tapi bunga bank belum tentu. Karena ulama sendiri itu berbeda pendapat. Karena apa? Karena riba di zaman Rasulullah itu beda. Secara operasional itu beda dengan yang kita alami di bank sekarang. Di bank itu sudah complicated banget. Kalau dulu begini, kalau zaman Rasulullah, saya utangin, aduh saya butuh duit dong. Pak Izul, saya butuh duit, tolong dong, ini saya pinjemin duit. Nih, kamu saya pinjemin duit. 10.000. Pokoknya nggak mau tahu saya, kamu ngembaliin saya selama 2 bulan bayar itu 20.000. Maka 10.000 itu menjadi riba. Karena apa? Karena keuntungannya saya makan sendiri. Bahasa sekarang itu rentenir lah. Itu riba itu, rentenir itu. Riba. Tapi kalau bank nggak begitu. Bank itu yang pertama,
dia memang mengambil bunga, tapi bunga itu ini bunga ya, saya tidak ngomong riba, bunganya dulu. Bunga yang dihasilkan itu yang pertama dia untuk menggaji pegawai. Yang kedua ada CSR-nya, dana sosialnya, dana ini, dana itu. Jadi udah complicated. Kalau mau disama-samakan, jelas beda gitu, jelas beda. Kalau mau disamakan dengan pengertian riba ketika zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang bank itu kan sekarang kan. Itu. Nah, itulah mengapa. Nah, ini kan barang yang dibelikan atas kredit dengan ada bunganya. Pertanyaannya sebenarnya bukan dengan hasil riba, enggak. Ya, pertanyaannya adalah apakah bunga yang saya kredit dengan barang itu termasuk riba atau tidak? Nah, gitu. Jadi yang pertama pendapat ulama. Ini pendapat ulama masalah bunga bank atau bunga cicilan tadi itu kredit. Itu diperbolehkan, mubah. Jadi yang pertama adalah hukumnya mubah dengan catatan apa yang kita pinjam, apa yang kita kredit itu merupakan suatu hal yang kebutuhan atau apa ya? Misalnya kita untuk suatu hal yang produktif, satu hal yang produktif itu ulama membolehkan. Itu yang pertama. Jadi membolehkan. Jadi kita misalnya minjem duit di bank atau kredit untuk motor. Motor itu kan satu yang produktif. Maksudnya produktif itu bukan untuk gaya-gayaan ya. Kita memang untuk kerja, untuk kebutuhan kita, jadi nafkah. Itu kan produktif. Kita minjem uang ke bank, kemudian kita untuk usaha. Itu kan produktif. Maka ulama yang pertama mengatakan kalau untuk yang produktif tidak masalah. Mubah hukumnya boleh. Tetapi kalau untuk sesuatu yang tidak produktif maka hukumnya tidak boleh. Misalnya dia beli barang untuk cuma foya-foya saja untuk mewah-mewahan dan sebagainya. Misalnya gesek tunai, gesek dan sebagainya. Nah, itu nggak boleh itu. Karena itu bukan sesuatu yang produktif. Itu yang pertama. Ulama yang pertama berarti hukumnya bunga bank yang pertama adalah mubah, boleh saja. Boleh saja. Nah, kita nggak perlu mendebati perbedaan ulama ini, nggak perlu, karena kita bukan ulama, dan kita tidak ahli di bidangnya. Kita tinggal milih saja. Ulama itu dengan kapasitas ilmunya yang sangat alim, mereka sudah berijtihad. Kita tinggal ikuti saja kira-kira yang mana. Yang kedua, ulama mengharamkan. Bunga bank itu termasuk haram. Udah, berarti tidak usah ada penjelasan. Jadi karena ya sudah dimasukkan bahwasanya enggak. Bunga bank itu masuknya adalah riba, maka hukumnya haram. Dan ulama yang ketiga menghukumi bunga bank itu adalah mutasyabihat, syubhat, sesuatu yang syubhat. Kenapa mereka menghukumi itu syubhat? Karena la ya'riful bainal halal wal haram, bainal haq wal batil. Karena sudah tercampur sedemikian rupa sehingga tidak jelas mana yang halal, mana yang haram, udah kecampur sedemikian rupa sehingga hukumnya menjadi syubhat. Kalau kita pelajari di kitab hadis yang hadis keberapa tuh? Hadis kedua, kalau menemui syubhat lebih baik dihindari. Kalau kita khawatir takut jatuh kepada sesuatu yang haram. Tinggal pilih saja. Oh, kok ini kok haram? Kok ini ulama? Kamu bukan ulama, ngapain kamu debatin itu? Kita nggak usah ngedebatin perbedaan ini karena kita bukan ulama. Perdebatan itu terjadi kalau imbang. Pak Roni misalnya ngedebat saya, bukan level saya. Kalau ngedebat masalah agama, Pak Roni jelas di bawah saya. Maka ketika berdebat masalah agama, nggak akan saya ladenin karena bukan level. Karena perdebatan itu boleh terjadi kalau dia sama-sama selevel. Maka perbedaan ulama itu boleh terjadi kalau ulama itu sama-sama selevel ahli di bidangnya. Kita yang tidak ahli, ya tinggal ngikutin saja, orang terima jadi. Ya. Kalau misalnya pengen hati-hati, ya silakan. Berarti bagi dia adalah haram. Saya nggak pengen jauhi haram ini. Silakan. Nah, ketika kita mengambil pilihan ulama yang berpendapat haram, jangan kemudian lantas kita memusuhi orang ini. Oh, itu gini-gini, melaknat dan sebagainya. Dan kalau kita misalnya mubah yang nggak usah, kita saling menghormati saja karena itu sudah perbedaan ulama, tinggal milih saja. Gitu Pak Roni ya. Jadi apalagi dia bilang itu adalah suatu hal yang butuh kebutuhan dan dia tidak mampu untuk bayar. Ya sudah, ambil aja pendapat ulama yang mubah, boleh. Asalkan yang dia ambil adalah barang-barang yang produktif, bukan untuk gaya-gaya Anda mewah. Ya Pak Roni gitu. Ya, terima kasih Ustaz. Suara saya kedengaran Ustaz? Wah, sangat. Oke, Ustaz nih satu lagi nih. Ustaz, mungkin nih kembali lagi nih nanya amalan. Padahal Ustaz Ijo tadi kan bilang kalau nanya yang begini kalau saya duluan saya nilai gitu. Ya, apa? Amalan doa dengan ridho Allah Subhanahu
Ustaz. Dan saat ini Gimana? ada kendala di ekonomi. Apa boleh menunda nikah gara-gara ekonomi? Bagaimana pandangan Ustaz tentang amalan dan doanya Ustaz? Bagaimana Ustaz? Ya Allah. Oh ini orang nyari jodoh ya, orang nyari jodoh. Oh ini kakak Yuda yang nanya ya? Enggak, bukan. Intinya begini Ustaz. Dia mungkin mau menikah tapi segera menikah lagi. Tapi dia udah mau menikah tapi ada kendala ekonomi. Apa boleh gitu. menikah gara-gara menunda karena ekonomi? Nah, gitu. Oke. Ustaz. Niatnya harus tetap. Kalau aneh kan habeg. Ya, habak aja. Ya. Jadi gini dulu, pertama adalah apa sih pernikahan yang ideal itu sebenarnya? Kan gitu kan? Pernikahan yang ideal itu ada dua. Ini dulu ya. Jadi di awal dulu ya. Jadi pernikahan ideal adalah apabila seorang laki-laki ingin menikah seorang wanita, maka yang ideal adalah seorang laki-laki harus memberikan mahar yang sebesar-besarnya. Dan seorang wanita harus meminta mahar sedikit-dikitnya supaya tidak memberatkan sang suami. Suami memberikan yang sebesar-besarnya untuk memuliakan sang wanita. Jangan dibalik. Nggak bakal terjadi nikah itu kalau dibalik. Wanitanya minta yang sebesar-besarnya, laki-lakinya minta memberikan mahar yang sekecil-kecilnya. Itu nggak bakal ketemu. Jadi gitu ya. Jadi kita kalau sebagai seorang laki-laki, kewajiban kita dengan kemampuan kita, dengan niat kita, memberikanlah mahar yang sebesar-besarnya. Tapi kalau di pihak laki cewek, maka kita harus berniat menerima mahar, menuntut mahar kepada calon lelaki itu adalah sekecil-kecilnya untuk memudahkan. Jangan dibalik. Nah, itu dulu. Yang kedua, kalau misalnya saya pengen menikah tetapi ekonomi terkendala, apa yang harus saya lakukan? Waduh dia. Yang pertama harus dilakukan niat dulu. Niatnya ada enggak? Ya kan? Niatin dulu. Ketika niat itu sudah ada, kemudian lakukan apa yang bisa dilakukan. Dia bekerja. Yang giat. Habis itu berdoa. Nanti Allah akan memberikan jalan sendiri. Allah akan memberikan jalan. Kadang-kadang orang itu niatnya nggak begitu kuat. Wah, ini saya nggak kuat ekonomi kayak. Tapi terlena di situ, gitu. Terlena tidak berusaha untuk berikhtiar lagi, berusaha atau berdoa. Nah, jadi sebenarnya azamnya itu harus kuat, niat. Dan saya dulu pernah guru saya itu pernah nanya, kau pengen nikah nggak, ditanya? Ya pengen, Syekh, katanya. Kalau pengen, semua orang itu pengen nikah. Nah, ini jangan-jangan yang nanya ini bukan niat nikah, tapi pengen nikah. Tidak. Jadi guru saya itu ngomong, kalau pengen nikah, semua orang juga pengen nikah, katanya. Pertanyaannya, kata guru saya, pertanyaannya, kamu sudah punya calonnya belum? Sudah punya uangnya untuk menikah belum? Kalau itu sudah kamu punya, ya sudah, doa sekedarnya saja. Maksudnya mengajarkan begini, bahwasanya kalau kita memang benar-benar pengen nikah, ya kita benar-benar usaha mencari dulu calonnya ada apa enggak. Udah ada nih, ini. Udah ada ya? Udah ada. Berarti ya sudah. Setelah kalau sudah ada, kita usaha nyari rezeki, kerja, nyari tabah sebagai minta doa. Kemudian bagaimana amalan-amalan? Kalau amalan-amalan ini Pak Roni nanti bisa nikah lagi nanti kalau saya kasih. Kayaknya kalau amalan-amalan lebih detailnya di hari Kamis siang ya Ustaz ya. Oh gitu. Ya. Jadi amalan yang pertama tuh bisa dibaca doa kayak misalnya Rabbila tazarni farda wa anta khairul waris. Ya Allah, jangan biarkan aku ngejomblo ya Allah. Itu artinya begitu. Rabbila itu doanya Nabi tuh. Nabi siapa ya? Nabi Yakub kalau nggak salah, ketika sampai tua itu belum punya anak, kemudian berdoa bila tadzarni farda wa anta khair. Ya Allah, jadikan aku ngejomblo ya Allah. Wa anta khairul warisin, dan engkau adalah sebaik-baiknya pewaris. Jadi kayak gitu. Nah, maka setelah nggak lama akhirnya diberikanlah keturunan. Nah, itu juga bisa berlaku untuk kita mencari pasangan. Status yang pertama niat, bukan ingin ya. Beda antara ingat-ingat. Karena kalau niat itu semua akan kita lakukan. Paling enggak ini kalau orang niat nih, walaupun misalnya ekonominya dia nggak mampu nih, dia pasti yang pertama dia akan mencari jalan belakang, yaitu lewat Allah. Itu paling enggak. Dia benar-benar niat, pasti setiap sholatnya itu selalu sampaikan doa untuk nikah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pasti. Itu kalau orang benar-benar nih, malam dia berusaha bangun karena dia meyakini usaha saya ini kayaknya nggak mungkin. Dan yang bisa memungkinkan itu hanya Allah, karena tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Akhirnya dia lewat jalur belakang, yaitu dia lewat jalur perantara, dia langsung minta kepada
kepada Allah. Nanti biar Allah yang ngatur. Itu kalau kita niat, beda kalau pengen. Kalau pengen semua juga pengen. Nah, gitu Pak Roni. Nanti kalau masalah amalan nanti aja lah di hari Kamis. Ya, terima kasih Ustaz. Ini satu lagi terakhir nih. Ya. Ustaz, ini saya baca di WhatsApp sebentar Ustaz. Ustaz, kan ulama kan ada debat, sering ada debat, kadang-kadang ada ulama. Nah, kita misalkan suatu kondisi ikut ulama A, tapi di satu kondisi lain akhirnya kita ikut paham. Boleh nggak sih kata dia? Ini gimana? Ini kayak Ustaz Ijul sama Ustaz Apip. Ustaz Ijul sama Ustaz Apip, mungkin ini pertanyaan saya simpulkan. Ustaz Ijul sama Ustaz Apip sering debat nih. Satu sisi sukanya sama Ustaz Ijul. Tapi ada satu pertanyaan tertentu, kok Ustaz Ijul jawabnya gitu, saya setujunya Ustaz Apip. Jadi semacamnya ente berdua sering debat, tapi kadang-kadang suka sama isi ente, kadang-kadang. Oke, paham. Maksudnya gini ya, ulama ya. Mengikuti ulama itu tidak bisa mengikuti seperti selera nafsu, seperti selera. Ini saya nyaman sama ini, saya ini nyaman sama ini. Nggak bisa begitu. Belajar itu tidak bisa begitu. Saya ikut ulama ini karena lebih nyaman, lebih longgar. Sholat maghrib boleh 2 waktu misalnya gitu. Karena nyaman, karena dia malas sholat misalnya. Nggak boleh begitu. Jadi mengikuti ulama itu tidak boleh memakai nafsu, tidak boleh memakai selera kita. Lalu pertanyaannya, lalu bagaimana saya harus memilih guru? Bagaimana? Mana yang harus saya ikuti? Yang pertama nih, yang harus kita ikuti adalah guru yang punya guru sampai dan bersambung sama Rasulullah SAW. Jadi kita kalau berguru, entah itu secara online, offline, di YouTube atau dimanapun, itu yang harus dicari adalah kejelasan status gurunya. Dia ini dulu belajar di mana? Nah, ketika dia belajar kepada si A ini belajar di mana? Di mana sampai akhirnya apakah itu bersambung sampai Rasulullah? Karena kalau tidak bersambung sampai Rasulullah, maka pemahamannya bisa terputus. Itulah fungsinya mengapa kita harus mencari guru yang punya sanad muttasil. Kita membahas tentang kitab Arba'in Nawawi, itu jelas muttasil. Imam Nawawi dan sebagai ke atasnya sampai ke Rasulullah. Itu udah jelas, ya kan? Misalnya kita anggaplah, kita misalnya kalau di YouTube sering misalnya kayak Habib Umar, itu udah jelas sanadnya ke guru-gurunya, beliau sampai ke Rasulullah. Itu jelas, ya kan? Maka sesuatu yang tidak jelas itu sudah bisa diikutin. Karena apa? Kalau tidak jelas, maka pemahaman dia dari mana? Kalau dia tidak punya guru, pemahaman dia dari mana? Yang jelas dari nafsunya. Jadi dia mulai menafsirkan sendiri, apa-apa pemahamannya sendiri. Yang kalau kita belajar tanpa guru, itu jelas hadisnya, maka kita telah belajar ketika seorang itu belajar tanpa guru, maka yang mengajari adalah setan. Karena apa? Karena dia memahami dengan nafsunya sendiri, dengan pemikirannya sendiri. Bukan memahami itu dengan jalur sanad, yaitu guru sampai ke Rasulullah. Yang itu yang disebut dengan sanad, sehingga sanad inilah sebenarnya kata kunci kemana kita harus berguru. Kalau guru yang kita pernah belajar itu sanadnya sampai muttasil bersambung ke Rasulullah, maka jaga guru itu. Nah, itu para nih. Alhamdulillah, masyukurillah. Sebenarnya masih panjang tapi 3 aja karena Ustaz Ijul pagi-pagi udah bangun dari sholat 3 udah jam 3 udah sholat tahajud. Siap-siap tahfiz. Poroni itu di belakang Poroni motor ya? Bukan. Ya alhamdulillah, masyukurillah. Ya mungkin kalau Bang Yuda mau nyari sanad saya silakan searchingnya di Google ya, sanad saya. Udah alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Yang penting intinya pertanyaan ketiga, boleh belajar di YouTube, tapi gurunya pahamin dulu sanadnya kemana nih, jangan asal ngeliat YouTube. Ya, yang penting guru-gurunya jelas. Jelas ya, jangan ikut-ikutan gini. Tapi kalau ganti-ganti mau dapat ilmu yang biasa-biasa aja nggak apa-apa. Tapi yang pasti jelas dulu ya Ustadz ya. Ya jelas dulu, sanad keilmuannya jelas. Terima kasih Ustadz Ijul, pembahasannya biasa. Walaupun jumlah partisipan sedikit, pertanyaannya tapi berbobot. Nanti Pak Umam langsung dimasukin di YouTube ya Pak Umam ya. Nih soalnya penting ini, soalnya ada amalan menikah gitu. Itu akan kita bahas lagi secara detail. Mungkin Pak Eras juga boleh atau siapapun. Pak Eras sudah menikah belum Pak Eras? Udah, anaknya 2 Ustadz Ijul. Anaknya 2, nggak kali mau nambah lagi? Insya Allah Pak Eras kalau mau kami silakan datang dengan memakai baju pramuka. Ya nggak apa-apa.
Aduh ya Allah. Ya, terima kasih Ustaz Ijo atas Ya, pembahasan sama-sama. berkah selalu. Alhamdulillah, syukurillah. Mari sama-sama kita kajian online di malam hari ini. Dengan ditutup dengan doa yang insya Allah akan dipimpin oleh Ustaz Khotibul Umam. Pada Ustaz Khotibul Umam disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Iya, halo. Ya. Mohon maaf ditelat. Ya, sama kita baca doa. Kita mulai dengan baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan karomatin menuju surat Al-Fatihah. Hadis ke-29. Kita terus istiqomah sampai hadisnya selesai, sampai ya mungkin bahas kitab-kitab yang lain ya. Alazim wa ala kulli sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Maulana ya Ma'bud. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillah ajma'in. Wa hasbunallahu ni'mal wakeel wa hasbunallahu ni'mal wakeel wa hasbunallahu ni'mal wakeel. Ni'mal maula ni'man nasir. La hawla قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا زدنا علوما تنفعنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا في تعلم وامتحاننا وأعمالنا وحياتنا من الناجحين الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا نبي صلى الله عليه وسلم. آمين. Ya, terima kasih Ustadz Khotibul Umam. Teman-teman semua, para jamaah kajian online yang mau bertanya silakan bisa WhatsApp ke saya. Nanti bisa saya tanyakan ke Ustadznya langsung, atau yang mau datang ya. Udah ketemu ada Ustadz datang hari Kamis ya. Ustadz Eras kalau mau kenalan dengan Ustadz Ijo secara langsung, silakan hari Kamis insya Allah. Ustadz Ijo akan datang. Ya, cuman bawa Indomie aja. Kita sama daun pakpohan. Ya, terima kasih semuanya. Malah sama-sama kita tutup kajian online pada malam hari ini yang sangat baik ini. Kita tutup dengan baca istighfar 3 kali dan doa kitabul majlis. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Apabila ada kesalahan datang saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngasih.